sekarang kita beralih, kalau data targetnya itu continue gimana? Di sini disebutnya sebagai decision tree for regression ya. Kalau tadi inputnya yang continue, kalau sekarang outputnya yang continue. Untuk yang klasifikasi ya, ini kan menggunakan entropy, information gain, terus tadi juga ada gain ratio ya, kemudian outputnya berupa klasifikasi, dimana kalau entropi itu hanya bisa untuk yang klasifikasi karena dia akan menghitung ya jumlah data yang misalkan masuk ke dalam yes-nya berapa, no-nya berapa. Sedangkan untuk regresi kan nggak gitu ya, regresi itu mungkin datanya itu karena continue ya, jadi outputnya nggak ada kategorinya gitu. Sehingga entropi sendiri ini nggak bisa digunakan untuk kasus yang regresi ya. Nah, untuk yang regresi gimana? Kita bisa menggunakan yang namanya standar deviasi gitu ya di sini. Kita gunakan standar deviasi sama ya, nanti kita akan memilih yang di sini disebutnya sebagai standard deviation reduction atau SDR-nya paling tinggi untuk memilih atribut yang akan menjadi decision node ya. Di sini ada catatannya, kalau sampel numerikalnya itu homogen ya, maka standar deviasinya adalah 0 ya. Kalau kemarin kan ketika kita menghitung entropi, kalau entropinya 0 itu berarti datanya homogen ya, jadi sama semua, misalkan dalam satu kelompok laki-laki semua gitu ya. Tapi kalau entropinya 1, maka dalam satu kelompok misalkan laki-lakinya 5, perempuannya 5, jadi equally divide ya heterogennya. Nah, ini contohnya. Studi kasusnya adalah yang play tenis ya. Ini kita punya suatu data ya, di mana targetnya itu kita akan lihat ya, berapa lama kita akan bermain tenis. Berdasarkan apa? Di sini atributnya adalah outlook ya, apakah waktu itu hujan ya, atau mendung, atau cerah gitu. Kemudian atribut kedua adalah temperatur. Di sini ada hot, mild, atau cool. Kemudian ada humidity-nya high, normal ya. Kemudian ada apakah berangin atau enggak. Di sini hanya true and false gitu ya. Misalkan di sini kalau outlooknya rainy gitu ya, kemudian temperaturnya hot, humidity-nya high, kemudian windy-nya tidak berangin ya atau false di sini, berarti kita akan bermain tenis selama 26 jam. Nah, artinya di sini kita bisa hitung standar deviasinya ya. Menghitung standar deviasi itu gimana? Ya, misalkan yang mau dihitung standar deviasinya adalah outputnya ya, karena yang ini yang continue. Berarti kita akan hitung dulu jumlah datanya berapa ya. Di sini ada 14 row, terus rata-ratanya berapa gitu ya. Menghitung rata-rata seperti ini, kita akan dapat 39,8. Terus rumus standar deviasi adalah akar dari jumlah nilai X dikurangi dengan X rata-ratanya bagi N. Ini kalau saya jabarkan misalkan untuk data pertamanya ya, akan jadi ini penjumlahan ya, berarti X-nya yang data pertama adalah yang ini, 25, dikurangi dengan rata-ratanya adalah 39,8 gitu ya, kuadrat, karena di sini ada summing function-nya, berarti plus gitu ya. Data kedua di sana ada 30 kurangi 39,8 ya, kuadrat, plus sampai data terakhir gitu kan, dibagi dengan jumlah N-nya adalah 14. Itu adalah standar deviasinya. Kemudian kita juga akan menghitung coefficient of variation ya, CV, atau disebut juga dengan CV. Nah, CV ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk kriteria penghentian iterasinya ya. Jadi kapan kita harus menghentikan branching atau percabangan dari tree-nya ini ya. Dan kita juga akan punya yang namanya threshold nanti ya. Jadi kalau CV-nya sudah kurang dari threshold, maka kita akan hentikan percabangannya, atau untuk menghentikannya juga kita akan hitung apakah jumlah data di satu cabang itu sudah kurang dari threshold yang kita tentukan atau tidak gitu ya. Jadi menghitung CV-nya gimana? Ini tinggal S-nya didapatkan dari standard deviation ini ya. Berarti ini 9,32 dibagi dengan average dari X-nya. Ya, 39,8 ya. Kita akan dapat CV untuk seluruh data ini adalah 23%. Itu kan tadi baru satu kolom ya, satu kolom ini. Nah, sekarang kalau kita ingin menghitung untuk dua kolom gimana? Berarti misalkan untuk yang atribut outlook ya, dan di sini karena outputnya itu adalah hours, place, dan tenis, berarti yang dihitung terhadap si hours, place-nya ini, atau terhadap targetnya ya. Berarti kita akan hitung untuk yang overcast, ini standar deviasinya berapa gitu ya. Cara ngitungnya gimana? Berarti
Ini dihitung standar deviasinya dulu, berarti kita akan lihat datanya ya. Datanya kan seperti ini. Berarti yang overcast dulu, yang 1, 2 ya, 3, 4. Berarti yang outlooknya overcast, ini kan ada hours play-nya itu adalah 48, 43 ya. Terus 62 sama 44, ini kita akan hitung dengan standar deviasinya. Ngitungnya pakai yang ini gitu ya. Berarti rata-ratanya juga ya rata-rata antara 48, 43, 62 sama 44 ini. Jadi bukan rata-rata dari seluruh hours play-nya ini ya. Bukan rata-rata seluruh targetnya gitu. Tapi hanya yang outlook-nya adalah overcast. Seperti itu kita akan dapatkan overcast-nya standar deviasinya segini, rainy-nya segini, sunny-nya segini ya. Kemudian count ini dapat dari mana? Ini adalah data yang overcast-nya ada berapa gitu. Di sini kan ada 4 ya. Berarti count yang overcast adalah 4. Rainy-nya dihitung juga ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, rainy-nya ada 5. Kemudian yang sunny-nya ada 5 juga ya. Ya, ini kita hitung masing-masing. Kemudian kita akan hitung S-nya ya, ininya. Standar deviasinya untuk yang hours sama atributnya adalah outlook. Hitungnya adalah probability untuk yang sunny. Yang sunny kan tadi ada 4 ya. Jumlahnya 4, berarti jumlah datanya adalah 14. Berarti P-nya sunny adalah 4/14 gitu. S-nya sunny, ini standar deviasinya sunny adalah 3,94. Jadi 4/14 dikali dengan 3,49 ya. Untuk yang overcast berarti, oh maaf ini kayaknya salah ya perhitungannya. Harusnya yang sunny itu adalah 5 ya, 5/14 dikali dengan ini ya. Ini sepertinya urutannya aja yang salah ya. Yang ini 4/14 itu untuk yang overcast ya. Yang ini untuk yang rainy. Kemudian yang ini adalah untuk yang sunny. Ya, jadi nanti coba dihitung ulang ya. Sepertinya urutannya seperti itu ya. Kita dapatkan, misal untuk outlook kita dapatkan standar deviasinya adalah 7,6. Kemudian ini adalah algoritma ID3, kita balik ke ID3 ya, tetapi untuk permasalahan regresi. Jadi bedanya hanya di kalau yang klasifikasi menggunakan information gain, kalau di sini kita gunakan standard deviation reduction ya. Seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkahnya untuk data yang tadi. Misalkan yang pertama kita akan hitung dulu ini untuk menentukan rootnya ya, nanti standar deviasi untuk targetnya ya. Ini kan tadi udah dihitung 9,32. Terus kita akan tentukan threshold untuk CV-nya ya. CV-nya kan tadi pas di perhitungan sebelumnya dapatnya 23% ya. Berarti kalau kita tentukan thresholdnya adalah 10%, CV-nya masih di atas threshold sehingga kita bisa lakukan percabangan. Yang selanjutnya kita akan hitung SDR-nya untuk masing-masing atribut ya. Yang pertama misalkan ini tadi untuk yang outlook ya. Kita hitung seperti ini ya. Kemudian masing-masing tadi kan ada outlook, ada temperatur, ada windy, ada humidity. Masing-masing kita akan hitung SDR-nya ya. Ini SDR-nya dapatnya segini dan kita akan ambil yang paling tinggi SDR-nya untuk menjadi decision node ya. Di sini berarti karena si outlook itu paling tinggi ya. Ini kan outlook adalah 1,66, temperaturnya 0,48 ya. Humidity-nya 0,28, windy-nya adalah 0,29, maka yang akan menjadi root-nya adalah yang outlook. Ya, jadi seperti ini outlook. Kemudian karena outlook itu value-nya ada 3 jenis ya, ada rainy, overcast, ada sunny, maka di sini percabangannya juga akan ada 3 gitu ya. Kemudian setelah itu untuk memudahkan ya, datasetnya akan kita bagi berdasarkan jenis value yang ada di outlook. Jadi di sini akan dibagi yang rainy berarti yang ini, overcast berarti yang ini, yang sunny yang ini gitu ya. Kemudian setelah itu kita akan lihat lagi ya untuk yang overcast. Overcast ini ternyata ketika kita hitung CV-nya, ngitung CV-nya bisa balik lagi ke slide sebelumnya ya. Kita hanya mendapat nilainya itu adalah 8%. Berarti ngitung CV dapatnya 8% ini adalah berdasarkan data overcast ini aja ya. Tidak perlu dimasukkan data yang sunny dan rainy ya. Jadi khusus untuk yang overcast. Nah, ini dapat 8% karena CV-nya kurang dari threshold yang sudah kita tentukan ya. Maka untuk yang overcast ini tidak
kita lakukan percabangan. Dan 46,3 ini dapat dari mana? Ini dihitung dari rata-rata hours yang ada di Overcast. Ya. Jadi kita dapat rata-rata dari sini, ya, dari sini. Dan itu akan kita jadikan sebagai leaf node-nya. Kemudian setelah itu kan masih ada untuk yang sunny dan rainy ini gimana gitu ya. Berarti untuk yang sunny, pertama kita hitung dulu CV-nya ya. CV ini untuk nentuin apakah akan dilakukan percabangan atau enggak. Karena CV-nya adalah 28%, ya. Ini masih lebih dari threshold yang kita tentukan. Maka yang sunny-nya itu bisa kita pecah lagi ya. Cara mecahnya gimana? Kita lihat di sini. Untuk sunny, ini kan outlook-nya sunny semua. Berarti ini nggak usah kita hitung SDR-nya. Yang dihitung SDR-nya adalah yang temperatur, humidity, dan windy ya. Ternyata ketika sudah dihitung SDR-nya ya, maka kita dapatkan di sini yang paling tinggi itu adalah windy ya. Sehingga windy ini akan kita gunakan untuk decision node selanjutnya. Sehingga di sini ada windy ya. Kemudian percabangannya adalah false dan true ya. Dan di sini kita lihat ya, yang false-nya hanya ada 3 record ya. True-nya juga hanya ada 2 record ya. Tadi kan di awal kita udah bahas cara menentukan percabangan, kita lanjutkan percabangannya itu gimana ya. Yang pertama kita akan lihat dari nilai CV-nya, yang kedua kita akan lihat dari jumlah data yang ada di cabang tersebut ya. Misalkan di sini kita tentukan ya, minimal datanya itu adalah 3 ya. Jadi kalau kurang dari sama dengan 3, kita nggak melakukan percabangan lagi, tapi kalau masih lebih dari 3, kita akan lakukan percabangan ya. Karena ini yang false-nya 3 gitu, dan ini kurang dari sama dengan threshold yang kita tentukan, maka kita nggak lakukan percabangan, maka di sini leaf node-nya adalah rata-rata dari hours play yang false ya. Yang true-nya juga sama, karena ini hanya ada 2 data, berarti ini kita rata-ratakan, jadinya segini. Kemudian sekarang untuk yang rainy ya, Overcast ini seharusnya udah ada ya tadi untuk leaf node-nya di sini. Terus yang rainy itu gimana gitu ya. Untuk nentuinnya kita hitung dulu CV-nya ya. CV-nya 22% berarti masih bisa dilakukan percabangan. Dan data yang ada di rainy, kalau tadi kita balik lagi, ini kan datanya ada 5 ya. Ini jumlah datanya masih di atas threshold yang kita tentukan, yaitu 3 ya. Maka di sini CV-nya memenuhi, jumlah datanya masih memenuhi, kita akan lakukan percabangan untuk si yang rainy. Kita hitung juga untuk temperatur, humidity, sama windy-nya. Ternyata di sini kita dapat yang paling tinggi itu adalah temperatur ya. Maka kita gunakan temperatur ini sebagai decision node karena SDR-nya lebih tinggi daripada yang lain ya. Dan temperatur di sini ada 3 nilai ya, ada cool, hot, dan mild ya. Di sini cool-nya hanya ada 1 data gitu. Berarti cool udah nggak bisa kita lakukan percabangan ya. Jadi rata-rata 1 data ini adalah 38 ya, tetap 38 di sini. Hot-nya juga ada 2 data, berarti kita rata-ratakan untuk yang hot. Mild-nya juga ada 2 data, berarti kita rata-ratakan yang ini ya. Jadi di sini kita cek lagi ya. Untuk cabang ini sudah ada keputusannya ya, leaf node-nya. Ini juga ada, ini ada, ini ada, berarti ya udah decision tree-nya sudah selesai ya. Dan ingat, untuk membangun decision tree ini kita gunakan data training ya. Training set. Nah, kalau ada data baru gimana? Misalkan kita punya outlook-nya adalah rainy ya. Rainy, terus temperaturnya adalah hot gitu ya. Kemudian windy-nya adalah false misalkan. Maka dari sini kita akan lihat, ini kan data baru ya. Misal ini kita sebutnya dengan data tesnya ya. Pertama dari sini kan kita akan masuk ke root-nya ya. Root-nya adalah rainy, berarti ini akan ke sana ya larinya. Terus di sini kan ditanya ya, setelah rainy akan ditanya temperaturnya. Temperaturnya adalah hot, berarti ke sini ya. Maka di sini kita akan punya targetnya itu adalah hours-nya ya, adalah 27,5 gitu ya. Ini untuk proses testingnya. Kalau yang dari tadi kita bahas itu kan adalah proses training ya, untuk membangun decision tree-nya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa
ke reference ini ya untuk baca-baca lagi.